Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik media, para pengamat, maupun warga masyarakat secara umum yang telah memberikan otokritik terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyempurnakan berbagai langkah pembangunan agar produktif dan memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas. Salah satu hal yang disoroti adalah gagal bayar atau tunda bayar senilai 629 miliar. Dan saya sampaikan bahwa saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki kecukupan uang untuk melakukan pembayaran. Dari mana sumber anggarannya? Sumber anggarannya diantaranya adalah dana alokasi umum yang tersedia, dan kemudian juga dari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terus mengalir dalam setiap hari. Terjadi peningkatan kesadaran warga Jawa Barat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jadi saya mengucapkan terima kasih nih pada seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang semangat bayar pajaknya, dan pemerintah provinsi juga semangat bangun jalan dan berbagai kelengkapannya. Dan seluruh rangkaian itu tidak bisa juga langsung serta-merta dibayarkan, karena pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini sedang melakukan audit atau verifikasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang harus dibayar. Di antara pekerjaan itu ada pekerjaan yang sangat baik, ada pekerjaan baik, ada pekerjaan yang kurang baik. Terhadap pekerjaan yang kurang baik, kami akan terus melakukan verifikasi, audit, studi lapangan, agar pekerjaan-pekerjaan yang kurang baik pasti kami tidak akan membayarkan semuanya. Kami akan membayarkan sesuai dengan jasanya. Untuk itu silahkan warga masyarakat untuk menyampaikan kritik, salam, dan postingan ke media sosial mengenai pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang kurang baik, maupun yang tidak baik, agar kita senantiasa memiliki lembaga kontrol di berbagai tempat, yaitu masyarakat secara luas, sehingga hasil pembangunan berkualitas. Warga Babakan Cisarua, Sukabumi gigit jari. Bantuan 10 juta rupiah KDM tak kunjung diterima. Derita panjang dialami puluhan warga korban banjir bandang Sungai Cidadap di Kampung Babakan Cisarua, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sudah 1 tahun berlalu sejak bencana pertama, namun hingga kini mereka masih bertahan hidup dalam kondisi memprihatinkan, tanpa kepastian bantuan maupun relokasi. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Sukabumi itu menjadi daerah yang secara terus-menerus mengalami berbagai problem. Kuncinya satu, alamnya rusak. Di sana banyak sekali titik penambangan baik legal maupun ilegal. Yang kedua, banyak sekali alih fungsi lahan. Yang ketiga, semakin menyusutnya areal hijau dan areal hutan, yang di dalamnya juga berdasarkan data yang kita miliki, lebih kebun sawit terbesar di Jawa Barat itu ada di Kabupaten Sukabumi. Jalan-jalannya hancur, mobil-mobilnya setiap hari lalu lalang dengan tonase yang sangat tinggi. Jadi problem akan terus terjadi. Termasuk masalah video tadi, rumah-rumah yang belum dibeli kompensasi, itu saya sudah cek data bahwa pemerintah Kabupaten Sukabumi usulan terhadap 500 rumah yang terdampak bencana tahun 2024 bulan Desember itu diusulkannya ke BNPB, bukan diusulkan ke provinsi. Tetapi hari ini saya akan meminta Bupati Kabupaten Sukabumi untuk mengajukan usulan ke provinsi. Jadi di Jawa Barat ini kalau berbagai hal pasti larinya ke gubernur, ya. Kita akan segera selesaikan masalah itu, dan saya minta Bupati Kabupaten Sukabumi untuk mengajukan usulan ke Provinsi Jawa Barat agar kita ada tindak lanjut terhadap 500 rumah yang rusak akibat banjir dan longsor Desember 2024. Hatur nuhun, terima kasih atas ketidaknyamanan pelayanannya. Salam untuk semuanya. Jaga alam, jaga lingkungan. Kalau tidak ingin banjir, tanam pohon, bukan nanam keributan.
Si Panji dilaporkan ke polisi. Terus nu disalahkan pemerintah, nu dituduh pemerintah anti kritik lah, mengkriminalisasi orang yang mengkritik lah. Tekung silila ieu media ngawawancarai Gibran. Nanyakeun, Mas Gibran, gimana tanggapannya? Ya, Panji dilaporkan. Ya Gibran ya ngajawab salah, henteu ngajawab oge komo. Ya Gibran mau tidak mau menjawab, ya jangan lapor-lapor, kenapa sih lapor-lapor? Terus iya nya oknum media gitu nanya deui, terus gimana ya tanggapan Mas Gibran ketika di roasting oleh Panji? Emang aing nyaho ieu teh, nyaho arahna ka mana? Aduh ampun teh, jago ngadu dombana, aduh ampun. Ya yakin ya, selain Gibran ke pejabat-pejabat lain oge diwawancara anu disenggol ku Panji. Misal yo Prabowo gitu. KDM ke diwawancara. Kumaha we carana supaya menang jawaban? Ya, supaya masyarakat teh terframing bahwa di dieu teh pemerintah anu salah, pemerintah anu anti kritik. Yang mengkritik dibungkam, dikriminalisasi, dipolisikan. Tinggal we nu geus-geusnya, lamun misalkan teu aksi teror gitu nya, aya pihak-pihak anu ngalaporkeun ka polisi. Kumaha we carana membuat masyarakat teh gaduh gitu. Kasieunan, tungtung nama saling menyalahkan satu sama lain. Terus kalau misalkan sudah terjadi kegaduhan, ya, masyarakat dengan masyarakat lainnya saling bertengkar, siapa yang paling diuntungkan? Yang paling diuntungkan adalah elit-elit politik, oknum pejabat korup, dan mafia-mafia yang memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Mang, orang-orang udah banyak Mang yang ngebahas masalah ini Mang. Masa kita nggak bahas sih Mang? Ngebahas apa sih Mang Iwan? Ini masalah video ini nih. Mana? Nah ini diantara masyarakat Indonesia, gue sadar nih masalah terbesar nih untuk permasalahan ini tuh adanya di Jawa Barat. Orang Sunda. Orang Sunda senang banget milih artis. Gubernur mereka waktu itu Deddy Mizwar, artis film. Wakil gubernur mereka Dede Yusuf, artis TV. Sekarang gubernurnya Deddy Mulyadi, artis YouTube. Tuh. Oh itu. Iya itu orang-orang udah kesono kesini ngebahas, kita mah belum juga. Berarti kali ini kita bukan ngebahas spion dong ya? Bukan ngebahas spion. Maksudnya gimana Mang? Iya, maksudnya kali ini mah yang kita bahas itu seter lah ibaratnya kalau kata catur mah. Seter. Apa maksudnya lah di sini Mang seter? Ya kan Mang Iwan tahu kalau posisi catur yang paling dekat sama raja itu seter. Dekat sama raja, aduh saya makin bingung ini Mang, maksudnya gimana sih, to the point aja. Biasa, masih nggak ngerti juga. Ini maksudnya. Oh ini, berarti kalau si Eko mah sejenis spion kali ya Mang. Ya kan dulu dia pernah jadi juru bicaranya waktu zaman pemilu. Oh, iya itu saya juga tahu, tapi kan itu udah lama Mang, sekarang mah udah enggak kali. Kata siapa? Sekarang juga masih dekat. Ah masa sih sekarang masih dekat? Ya ini buktinya. Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. Ganjar ganteng ya. Anies manis ya. Iya kan? Iya ada bapak itu. Ada dia langsung di situ. Ya udahlah Mang, bagaimana tanggapan Mamang mengenai masalah ini? Enggak, saya nggak mau menanggapi. Wah kenapa? Takut, Mang Iwan. Wah tumben Mamang takut ngebahas isu. Takut kenapa? Karena dia seter dekat sama raja gitu. Bukan takut itu. Ya terus Mamang takutnya takut kenapa? Saya takut kalah lucu. Takut kalah lucu. Iya dia kan secara komedian, Mang Iwan lucu. Di luar perkiraan BMKG. Masa takut kalah lucu? Ya, coba aja dah materinya aja udah lucu ya. Apalagi hasil risetnya, fakta-fakta yang disuguhkannya. Lucu-lucu. Fakta yang mana Mang yang lucu-lucu? Ya contohnya nih, yang pertama fakta yang disajikannya dia bilang Deddy Mizwar dan Dede Yusuf pernah terpilih jadi gubernur Jawa Barat. Kapan mereka jadi gubernur Jawa Barat? Oh iya. Kan lucu.
Nah, yang kedua, dia bilang katanya masalah terbesar adalah di Jawa Barat, orang Sunda, karena sering milih pemimpinnya dari kalangan artis. Nah, ini kan juga lucu, Bang Iwan. Karena kan kenyataannya selama saya di Jawa Barat nggak pernah ada gubernur Jawa Barat dari kalangan artis. Iya, iya. Malah yang ada sekarang itu DKI Jakarta, wakil gubernurnya kan artis, Kidul Rano Karno. Ah, iya bener itu, kenapa dia nggak ngebahas itu? Ya harusnya mah itu Bang Dul marah harusnya sama si Panji. Emangnya kenapa sih Dul harus marah sama si Panji? Ya semenjak dia terpilih jadi wakil gubernur Jakarta, dia udah nggak dianggap artis sama Bang Panji. Oh, iya bener. Iya, apa karena bukan di Jawa Barat kali ya? Atau karena yang milihnya bukan orang Sunda? Bisa jadi gitu. Nah, yang lucu yang ketiga, dia bilang Bapak Aing KDM itu artis YouTube. Sejak kapan yang punya channel YouTube disebut artis? Yang ada juga YouTuber. Atau secara globalnya mah garis besarnya itu konten kreator, bukan artis. Itu fakta-faktanya juga udah lucu. Jadi saya mah takut kalah lucu. Oh iya, udah mengerosting nggak izin dulu sama orang yang bersangkutan. Nah, terus juga itu ditanggapi kan ya sama Bapak Aing kemarin ya. Iya, ditanggapi. Ya terus si Panjinya juga kan udah ngasih komenan juga di situ ya. Ya santuy lah ceritanya mah gitu. Yang nggak santuy malah para pembenci ini, para pembenci KDM yang nggak santuy nih Wan. Nggak santuy gimana mereka, Bang? Ya ada yang komen katanya nggak usah baper dong, katanya kalau dikritik biasa aja, kan ini negara demokrasi, semua warga negara bebas mengeluarkan pendapat. Aisyah kan gubernur juga warga negara, jadi warga negara berhak atau mengeluarkan pendapat, termasuk gubernur berhak atau menanggapi, kan gitu ya. Ah, iya dong. Terus ada juga yang bilang, katanya masa bukannya sibuk kerja malah sibuk menanggapin yang kayak gini. Aisyah bukan menanggapi, ini mah meluruskan karena ada fakta yang salah. Ah, iya, Bang. Ada juga yang komen, baru dikritik begitu aja udah baper katanya gitu kan. Jangan anti kritik dong. Aisyah, yang anti kritik mana? Keluarga Lurah Cisewu itu anti kritik. Ah, benar itu. Ada juga komen-komen kayak bocil, mau ngomongin politik tapi komennya kayak bocil. Gimana komen kayak bocil itu? Iya, ada yang komen begini, misalnya kalau ada orang yang dituduh atau misalnya dikritik, mereka akan komen, ya kalau nggak ngerasa mah ngapain ditanggapi, ngapain klarifikasi, santai aja kali. Aisyah, masalahnya kalau misalnya yang dituduh atau dikritik tidak menanggapi, tidak klarifikasi, dia juga akan komen begini. Tuh kan kalau yang ngerasa mah nggak berani jawab, nggak berani ngomong, diem aja kan. Iya, gitu mah. Jadi harus gimana tuh siapa? Makanya kalau otak masih bocil, jangan ikut-ikutan komen soal politik. Nah gitu jadinya. Iya bener. Nah terus kita jadi nggak ini ngebahas si Panji? Kok Nggak usah dibahas dia mah. Emang kenapa nggak bisa dibahas? Nggak usah dibahas. Panji mah nggak penting. Orang banyak korupsi di Indonesia karena undang-undang perampasan asetnya itu belum ada. Makanya orang pada berani korup. Ya nggak masuk. Kan gitu kan? Nggak masuk kalau Nggak cocok dong. Iya. Undang-undang tipikor, tindakan pidana pencucian uang, semua udah mengatur, terbukti dirampas asetnya. Oke. Jadi undang-undang itu apa? Jangan-jangan begitu negara boros, nggak efisien, duit nggak cukup, ngejar-ngejar pajak orang disuruh paksa buktiin pajak dari mana, nggak bisa bayar, bisa dirampas asetnya. Oh, jadi bisa kenanya ke rakyat. Jadi ini hati-hati loh. Iya, bisa pisau bermata dua. Iya dong. Lagi pula sekarang buat apa sih undang-undang perampasan aset? Kalau aset koruptor udah pasti bisa disita. Dari semua ramalan video Hatgumai yang lagi viral,
Apa gua aja yang fokus ke video yang ini nih? Beliau berkata akan ada kudeta presiden. Mari kita simak dulu videonya ya. Mengkudeta, percobaan kudeta. Iya, merenggut posisi. Oke, merenggut posisi presiden. Dan beliau ini berkata kelompok ini otaknya sudah rusak, guys. Orang jahat. Nih kalian lihat nih. Sedikit ini orang otaknya tuh udah rusak gitu loh. Otaknya tuh bahaya gitu. Licik semuanya. Iya, kelompok-kelompoknya. Dan kelompok-kelompok ini sangat licik. Dia menuai huru-hara di Indonesia. Namun yang alhamdulillahnya kelompok ini gagal, guys. Karena apa? Orang Indonesia ini sekarang udah pinter-pinter pola pikirnya. Dan menurut dia ciri-cirinya seperti ini. Orangnya tinggi, kuning langsat, rambutnya cepak, pernah punya jabatan tinggi. Siapa tuh? Coba lihat yuk. Yang ketangkep sama gue saat ini, yang kepikiran sama gue adalah orangnya kurus, kuning langsat, dibilang putih enggak, hitam enggak, kulitnya kuning langsat, rambutnya pendek cepat, pernah punya jabatan. Kalau gua sih udah yakin itu orangnya. Karena apa? Mereka ini sedang beraksi dengan para bajer-bajernya yang meratasnamakan amal. Mas Panji, ngapain bahas politik stand up? Nyerang pemerintah demi lucu. Pemerintah kan udah baik, Mas. Kita dikasih makan gratis. Indonesia maju. Nah itu Mas, komedi bohong yang elit. Catat bang. Pedes lu, pedes. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Mengapa kita mengurusi Palestina di saat di dalam penegakan hukum juga belum terjadi? Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat, kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Sekarang di mana letak kutu loncatnya itu? Saya mencatat Mas Anies jejak langkah politik Anda. Anda ikut konvensi Partai Demokrat 2014. Kemudian Anda maju Pilkada 2017 lewat PKS dan Gerindra. Anda maju Pilpres lewat Nasdem, didukung PKS dan PKB. Pilkada 2024 hampir maju lewat 4 partai politik dan kemudian tidak jadi. Kutu loncat Anies Baswedan, petualang politik, hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor 1 di dunia sekarang, keren banget. Rakyatnya mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya karena saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan harus kita akui keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. Ini membingungkan bangsa-bangsa lain. Misalnya teman-teman tadi yang melaporkan, silakan disimak dulu baik-baik deh sebelum melaporkan. Nah, saya kemarin sempat melaporkan Saudara Panji karena memang kami atau saya sebagai aktivis muda Nahdlatul Ulama merasa bahwa dirugikan dengan statement beliau yang menyampaikan bahwa
NU terlibat dalam politik praktik terus kemudian mendapatkan imbalan dalam bentuk tambang. Kira-kira itu yang kami laporkan ke pihak Polda Metro Jaya. Misalnya teman-teman tadi yang melaporkan, silakan disimak dulu baik-baik deh sebelum melaporkan gitu. Jangan sampai malah setelah dilaporkan jadi bingung sendiri mens reanya yang mana. Karena Bang Panji di itu justru bicara hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya ada statementnya Bang Panji yang ibaratnya dikatakan tidak sesuai sama fakta, di pertunjukannya sendiri itu sudah disampaikan sama Bang Panji bahwa segala sesuatu yang dia sampaikan dalam pertunjukannya itu adalah menurut keyakinannya dia, dan atas petunjuk dari beberapa pengamat hukum, hal seperti itu tuh memang tidak bisa diproses hukum karena kita tidak bisa memproses keyakinan seseorang. Lo percaya nggak nasib kita di Indonesia itu bisa sama kayak Venezuela kemarin, jadi korbannya Amerika? Soalnya persepsi kita soal Indonesia itu lagi dibentuk ke arah yang lebih gelap. Dan nggak cuma di sosmed guys, di TV nasional juga udah begitu. Jadi tadi pagi tuh gue nonton TV, channelnya Inisial K, ya kalian tau lah. Nah di acara itu bahas soal kayak pasal penghinaan presiden, terus KUHP baru yang berat-berat lah pokoknya, pakai 2 orang narasumber. Cuma anehnya, sekelas TV nasional Inisial K ini undang narasumber namanya Zainal Mukhtar buat bahas hukum. Padahal guys, narsum ini bukan dosen hukum pidana, bukan perancang KUHP-nya, terus dijadiin narsum. Tapi kalau nggak salah dia ini yang bikin dirty vote deh. Nah satu narsum lagi ini Guntur Romli dari PDIP. Jadi penonton TV aja sekarang tuh udah nggak dikasih pilihan suara lagi guys. Jadi yang nonton itu tuh cuma bakalan satu arah aja, diarahin ke yang gelap. Bayangin aja sekelas TV nasional narsumnya begitu, nggak ada penyeimbang sama sekali, cuma dibuat satu arah aja. Jadi wajar kalau selama ini tuh kita ngerasa capek, marah, negara ini gelap, karena platform sama medianya aja sekarang tuh udah diatur semua kayak begitu. Mengerikan itu emang, dan kita nggak sadar. Walaupun gue yakin di sini, terutama yang biasa nonton video gue, kalian udah lebih aware sama hal-hal kayak gini. Kita harus selalu bergandengan tangan guys. Coba identifikasikan ke kita dari sudut pandang seorang Panji, kenapa kemudian bisa terjadi seperti ini? Dari sudut pandang saya, pertama perlu saya informasikan juga, saya adalah bagian dari tim SES. Oh, oke. Waktu tahun 2014 ya. Iya. Saya juga ada di GBK. Saya bahkan nge-rap di GBK. Salam 2 jari. Betul, konser Salam 2 Jari. Saya ada di situ. Tapi saya dan cukup banyak orang mulai melihat ada yang berubah dari Pak Jokowi. Atau mungkin lebih tepatnya bukan berubah, tapi semakin terungkap. Kalau kita nggak mau bicara berubah. Makanya ketika masuk ke pemilu 2019, saya rilis video tuh Pak, di YouTube saya. Videonya judulnya Tidak Ada Alasan Milih Prabowo, satu pertama. Video kedua, Males Milih Jokowi. Itu menggambarkan dilemanya saya. Saya nggak punya alasan untuk milih Prabowo, tapi saya malas milih Jokowi. Itu 2019? 2019, sebelum Pilpres. Itu untuk menggambarkan saya tuh dilema waktu itu. Tentang memilih Prabowo, tentang memilih Jokowi. Karena saya sudah merasa ada yang salah. Nah, terutama sejak Pak Jokowi bilang waktu itu, abang mungkin ingat, Pak Jokowi pernah bilang, saya udah periode terakhir nih. Saya udah nggak akan kepilih lagi. Saya akan total, saya akan all out. Justru setelah itu semakin ke belakang semakin menurut saya berantakan. Dan ketika salah satu yang buat saya khawatir itu adalah ketika tidak adanya lagi oposisi yang terlalu yang tidak cukup kuat untuk bisa ngasih peranan gitu. Tahun berapa W.S. Rendra aja pernah bikin puisi soal pentingnya adanya oposisi, karena kalau enggak demokrasimu itu semu gitu. Ini tahun berapa ini? Dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra masuk ke pemerintahan, terus apa yang terjadi sekarang semakin mengkhawatirkan, dan saya ngelakuin ini bukan untuk hal-hal besar dan hal-hal luhur seperti oh si Panji peduli Indonesia. Saya sih peduli tempat tinggal anak-anak saya kelak. Pilkada melalui DPRD dianggap kemunduran demokrasi. Katanya ini merampas hak rakyat. Oke, sekarang kita jujur saja deh. Kita evaluasi pilkada langsung yang sudah kita jalani lebih dari 20 tahun ini. Kita jangan pakai asumsi. Pakai fakta yang kita alami setiap 5 tahun sekali. Pertama, mari kita mulai dari awal prosesnya. Saya mau tanya, siapa sebenarnya yang menentukan calon kepala daerah selama ini? Rakyat.
Bukan. Yang menentukan adalah partai politik dan koalisinya. Proses ini tertutup, elitis, dan penuh kompromi internal. Dan setahu saya, ada partai politik yang menjual surat rekomendasi ke kandidat, tapi ada juga yang gratis. Artinya apa? Sejak awal, rakyat tidak pernah ikut menentukan siapa saja opsi yang akan mereka pilih. Yang ini clear ya? Oke, kita lanjut lagi. Setelah calon ditetapkan, masuklah tahapan kampanye. Negara hadir penuh sini. KPU bekerja, Bawaslu bekerja, aparat keamanan bekerja. Semua itu dibiayai oleh uang negara dengan anggaran yang tidak kecil. Di saat yang sama, pasangan calon menggelontorkan biaya kampanye yang sangat besar. Mulai dari alat peraga, tim sukses, konsolidasi massa, sampai perang narasi. Lembaga survei banjir orderan. Masyarakat kemudian ditarik ke dalam pertarungan itu. Saling ejek, saling curiga, saling bermusuhan. Ya, mungkin ada juga yang pisah ranjang dengan pasangannya karena beda pilihan. Nah, dalam proses ini, rakyat dapat apa? Pendidikan politik? Tidak. Jadi apa? Konflik sosial. Setelah tahapan kampanye selesai, lalu kita sampai di hari pemungutan suara. Nah, di titik ini, praktek yang selama ini kita pura-pura tidak lihat justru terjadi terang-terangan. Politik uang beredar, bos. Serangan fajar bukan cerita asing. Calo suara bergerak, tim sukses saling menipu, bahkan terhadap calon yang mereka dukung sendiri. Pengawas pusing, penindakan sulit karena pelanggaran terjadi secara masif dan melibatkan banyak orang. Bahkan para pengawas juga ikut terlibat. Nah, secara hukum itu tindak pidana, tapi dalam praktek sering dianggap sudah biasa. Setelah itu, rakyat masuk ke bilik suara, menyalurkan hak pilihnya, menentukan pemimpinnya 5 tahun ke depan. Tapi mari kita jujur, pilihan itu tidak lagi didasarkan pada visi, program, atau kapasitas calon. Yang menentukan justru apa yang dibawa ke TPS hari itu. Amplop berisi uang haram 100.000 sampai 200.000 rupiah. Setelah hasil ditetapkan, kepala daerah baru dilantik. Konflik di masyarakat tidak langsung selesai. Relasi sosial rusak. Tetangga tidak saling sapa, keluarga terbelah, pendukung yang kalah tersingkir dari ruang sosial dan politik. Tim sukses yang benar-benar sukses memenangkan calonnya mulai berubah menjadi bupati atau wali kota kecil, mulai mendata tenaga kontrak. Oh, ini nih yang kemarin milih lawan. Oh, ini nih bapaknya tim sukses lawan. Oh, ini nih ibunya kemarin angkat jari yang mendukung lawan. Pecat dia, ganti dengan orang-orang kita. Kepala daerah yang terpilih sibuk melayani para kontraktor, mulai berhitung utang. Kira-kira bagaimana nih cara bayar utang kemarin? Nah, sekarang mari kita jujur lagi. Apa hak rakyat setelah itu? Apakah rakyat dilibatkan menyusun program? Apakah rakyat bisa meminta pertanggungjawaban secara langsung? Apakah rakyat bisa mengawasi penggunaan anggaran, pelaksanaan program, atau kebijakan strategis? Faktanya tidak. Akses terbatas, ruang kontrol tidak tersedia. Secara formal dipilih rakyat, tapi secara praktis jarak kekuasaan antara kepala daerah dan rakyat tetap lebar. Nah, dengan semua proses itu, pertanyaannya sekarang sederhana. Apakah ini yang kita sebut demokrasi yang memberi hak penuh kepada rakyat? Proses seperti ini yang kita sebut kedaulatan di tangan rakyat. Kalau kita mau jujur melihat keseluruhan proses pilkada langsung selama ini, satu-satunya hal yang benar-benar dinikmati langsung oleh sebagian rakyat justru amplop uang haram itu. Selebihnya, rakyat hanya mewarisi konflik sosial, polarisasi, dan beban sosial. Video ini sudah terlalu panjang, jadi nanti saya akan lanjutkan di video berikutnya mengenai jawaban dan solusi yang ditawarkan melalui pilkada, melalui DPRD. Oke? Thank you. Jadi kieu lur, lamun ku urang diamati ya serangan ke Jawa Barat teh geus terstruktur ya, sudah terencana ya kan. Dari mulai kemunculan si Eko ya kan, bubuk ranginang, ikan buntal, gentong air ya kan, membuat framing negatif dan ternyata gagal. Malahan si Eko makin buruk image-nya, dan setelah dia meng-up video dengan circle-nya ya kan,
Nah, jadi ya orang-orang sekelilingnya dan yang dia dukung juga rusak juga nama baiknya di Jawa Barat ataupun di luar Jawa Barat, orang yang mencintai Jawa Barat. Nah, terus kemunculan Said Iqbal. Nah, Said Iqbal pun jadi blunder gitu kan sekarang. Habislah dicaci maki, dihujat ya kan sama masyarakat Jawa Barat khususnya dan luar Jawa Barat yang mencintai dan mengagumi Kang Deddy Mulyadi. Nah, keblundaran Said Iqbal ini kan dicoba untuk diminimalisir gitu, dialihkan. Nah, lewat siapa? Lewat si Panji, ya kan? Nah, jadi agak terhenti nih hujatan terhadap Said Iqbal, sekarang terfokus ke Panji. Nah, seperti itu polanya yang dia lakukan, ya kan? Tapi masyarakat Jawa Barat harus tetap kompak, konsisten, ya. Jangan terpengaruh, jangan terprovokasi. Kita fokus. Kita hanya mengcounter serangan dari mereka, ya kan? Kita nggak serang mereka, tapi kita hanya mengcounter serangan dari mereka. Seperti itu, ya. Karena masyarakat juga bisa menilai. Oh, ternyata tujuannya 2029. Padahal Kang Deddy Mulyadi sedang fokus untuk melayani masyarakat Jawa Barat. Kang Deddy sedang fokus untuk membenahi Jawa Barat, ya kan? 2029 masih jauh, belum tentu Kang Deddy nyalonin, ya. Jadi kalian nggak usah takut, nggak usah ketar-ketir, ya, nggak usah kepanasan, ya, kayak gitu ya. Jadi kalian kalau punya hati itu cobalah ya untuk dibersihin, supaya apa? Supaya nggak suzon sama orang, supaya nggak ada sifat iri dengki, ya kan, ujub takabur. Nah, ini kan takabur tuh, kayak si Panji itu, ya sok pinter, ya kan, sok paling kritis, ya kan, sok paling hebat, ya kan, sehingga dengan mudahnya merendahkan orang lain. Pokoknya sehat selalu, semangat selalu, kompak selalu Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gara-gara sampah menumpuk, Deddy Mulyadi jadi mendadak ngamuk. Pemerintah ngurusin sampah aja mekanismenya ribet banget. Tanggung jawab dilempar ke sana, dilempar ke sini. Hal ini bikin gedek Deddy Mulyadi. Bahkan nih, KDM sampai bandingin kinerja pemerintah sama penjajah. Sungai-sungai ini baik yang dikelola oleh BBWS maupun yang dikelola oleh PJT, itu kan pola pengelolaannya proyek. Memang kita pola ini, kita beda sama Belanda. Belanda tuh seluruh sungai terurus. Nah, sejak dikelola oleh bangsa kita, sungai ini nggak terurus karena kelolanya proyek. Daripada sungai terus-terusan diproyekkan, kenapa kita tidak beli alat sebanyak-banyaknya? Dalam setiap sekian kilometer sungai itu ada satu pos, ada satu alat, baru bener. Di situ ada petugas. Tapi kalau kita nunggu proyek, jangankan keruk sungai, bangunan liar, sepadan sungai aja nggak ada yang benerin. Sekarang gubernurnya saya, oke, bek terus tiap hari. Nanti kalau suatu saat ganti gubernurnya yang cuek lagi, yang ngurus skincare, nggak mau ke sawah, nggak mau ke sungai, ya berantakan lagi. Makanya saya katakan kita harus malu sama Belanda yang penjajah. Sungai zaman Belanda bener nggak? Diurus nggak? Penjajah bukan? Penjajah, kita masa pribumi kayak gini. Padahal pas KDM datang ke situ cuma butuh sekali action aja. Sampah diangkut lalu dibereskan. Bukan kebanyakan rapat tapi hasilnya nihil. Tanpa ragu lagi KDM langsung telepon sana sini biar masalah ini langsung beres hari itu juga. Bukan dirapatkan, diselesaikan. Diurusin. Rapatnya udah sering Pak, tapi nggak selesai. Pak Bupati, nih saya lagi di tempat sampah crossing tor kilometer 19. Oke. Ini sampah di sini kita mau angkat ya. Saya mau ngurusin dengan wali kota Bekasi. Yang kedua itu penyerahan aset pembelian tanah Perkim 2025. Hari ini juga segera diserahkan ke DLH. Hari ini, jam ini, sekarang panggil ya. Serahin ke DLH agar sampah yang di Burakeng segera digeser ke situ. Yang kedua, Bapak siapin anggaran pergeseran ya, untuk satu sewa atau beli alat berat, serta alokasi anggaran untuk honor tenaga operatornya ya, tenaga operatornya, agar sampah di Burakeng segera geser sehingga tolnya bisa jalan. Harus cekatan Bapak ya, pokoknya itu selesaiin. Hari ini telepon itu Perkimnya segera serahin ke DLH ya. Oke, makasih. Dah Pak.
Jadi Bapak ngurus ini berapa tahun? 5 tahun Pak, dari sejak 2020. Nggak kelar-kelar? Nggak ada yang ngeberesin? Audiensi dengan wali kota, Audiensi bupati, wali kota, bupati, sampai DPRD. terus nggak kelar-kelar? Nggak kelar-kelar. Harusnya sampah itu bukan diaudiensikan Pak, diangkut Pak. Betul. Saya nih, kalau saya jadi menteri pendidikan saja nih, misalnya waktu itu Jokowi, gua disuruh jadi menteri pendidikan dah, misalnya nih, gue pikir kalau yang gue dengar di media ya, gue pun akan beli Chromebook. Jujur, kenapa gue akan beli Chromebook? Ini gue nggak mau nanti di sidang buktikan lah proses salah Ya, di itu mana kan urusan di sidang ya. Tapi kalau yang dibangun, Ini kan menurut keyakinan Pak Ahok ya. Lucu banget. ya dong, gue udah belajar dari hakim sama si Panji kan. Oke. Nah, maksud gue ngomong gini loh. Kenapa gue bilang gue akan beli Chromebook juga? Sama dong. Kalau soal pengadaan gimana gue nggak tahu lah. Itu nanti kita dengar di sidang ya. Ya, itu kan secara proses Tapi administrasinya. narasi yang dibangun seolah-olah Salah beli. dia salah kebijakan maksa beli Chromebook. Yang gue tangkap ya. Ya, itu Mungkin- narasi yang kebangun kan. Mungkin gua salah ya. Ini menurut keyakinan gua. Ini Iya, menurut keyakinan gua. Iya. Ya mudah-mudahan Panji jangan ditangkap aja. Gua juga aman gitu. Kalau Panji kena, gua Kena juga, bahaya gitu. kena juga. Menurut Iya. keyakinan gua. Oke. Yang gua baca-baca berita gitu kan. Iya. Kemarin saya dikasih daftar. Pak, ini daftar sekian puluh perusahaan yang melanggar, yang mau dicabut izinnya. Silakan Bapak pelajari. Saya bilang, saya nggak mau lihat itu, karena saya takut ada teman saya di situ. Iya kan? Nggak enak, bisa terpengaruh saya. Begitu lihat daftar, aduh teman saya. Begitu lihat, ini Gerindra lagi. Jadi lebih baik saya nggak lihat, saya nggak mau tahu. Jadi kalau yang dicabut, ya salahkan aja Jaksa Agung. Ya kan? Memang kalian, menteri-menteri kalian diangkat, ya kan? Kalian diangkat untuk dihujat. Saya nggak mau baca, karena saya nggak mau terpengaruh. Kemarin ada menteri, Pak, ini tolong Bapak pelajari ini, Pak. Ini ada nama-namanya. Jangan. Saya takut ada teman saya di situ, atau ada anggota Gerindra. Iya kan? Kalau sekarang saya bilang saya nggak tahu. Saya serahkan ke aparat penegak hukum. Mereka tanya, Pak, ada apa petunjuk? Yang melanggar tindak sederhana. Bahasa Indonesia nggak usah ditafsirkan. Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 jelas. Nggak usah ada penerjemah. Bumi dan air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apa yang kurang jelas? Yang tidak paham, keluar aja dari jabatan. Segera mundurkan diri. Banyak yang bisa gantikan, saudara-saudara. Ya, nggak usah takut. Ari Saria menirariweuh kehead. Kamari ketika Purbaya ngomong Jawa Barat nyimpen deposit 4 triliun di bank. Sia nyerang KDM, cenah KDM tidak bisa menyerap anggaran, tidak bisa menggunakan anggaran dengan baik. Malah didepositokan cenah di bank 4 triliun. Giliran ayeuna Jawa Barat meakeun anggaran yang pembangunan disesakeun 500.000 perak. Si ariweuh nya ngomong cenah Pemprov Jawa Barat cenah teu bisa mayar kontraktor 600 miliar. Ari sia harayangna kumaha? Disesakeun salah, dibeakeun oge salah. Hayangna diberekeun, dihibahkeun ka Saria. Masalah hutang ka kontraktor mah keun we da eta mah urusan pemerintah, lain urusan Saria. Da moal matak ieu nya Pemprov Jawa Barat oge ngenta patungan ka Saria. Tapi kan urang bayar pajak, heueuh sia bayar pajak. Tapi moal mata ke Pemprov Jawa Barat naikkeun pajak sia jang bayaran hutang Pemprov. Terus cenah isuna ayeuna jang bayaran hutang ka kontraktor teh make anggaran bencana. Yeuh kehead rek make anggaran naon oge keun we kumaha urusan pemerintah. Yang jelas nya lamun misalkan make anggaran bencana oge jang bayar hutang. Apakah selama ieu ya bencana-bencana musibah-musibah di Jawa Barat henteu diberesan ku pemerintah, henteu diberesan ku Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Seperti kamari di Sukabumi ketika aya anu longsor, eta masyarakatnya direlokasi, disiapkeun rumah penggantina nu ayeuna ngaranna Kampung KDM. Bukan hanya di Sukabumi, di Purwakarta kamari pisan ame ka ditu. Ka Kampung KDM nu di Purwakarta. Terus encan nu di Karawang,
nya ayeuna mah tinggal doakeun we supaya Jawa Barat terhindar dari musibah apapun. Ya walaupun nanti ketika Jawa Barat terkena bencana, amit-amit gitunya, terkena musibah, ya tetap KDM mah pasti mempunyai solusi. Ayeuna mah geus teu kudu riweuh. Da duit nu genep ratus miliar oge eta teh, lain dikorupsi ku KDM. Pembangunanna nyata, jalan lecir, alus, mulus, normalisasi aliran sungai keur dikerjakeun di mana-mana. Tiang PJU terpasang di tiap-tiap jalan provinsi. Can pembangunan nu lainna, heueuh ayeuna mah kunaon sampai Jawa Barat kateteran ya soal anggaran. Kan sariaria kene anu menta ya Pak Dedi jalan ieu masih goreng irah di alusan. Pak Dedi ieu bangunan sekolah ti dieu rusak. Pak Dedi ieu lingkungan ieu kebanjiran wae karena saluran air teu jalan. Beneran sakabeh eta teh meureun kudu make duit lain ku daun. Untung we urang boga gubernur kos Kang Deddy Mulyadi sakieu mah nya. Urusan utang-utang mah da KDM teh menjabat 5 tahun. Lain 1 tahun beak meureun masa jabatan. Masih aya kene 2026, 2027, 2028, 2028 jeung eta oge geus aya kontrak kerja samana. Nah, sia nu riweuh. Sadar nggak sih lo makin kesini omongan-omongan salah pemerintah langsung ketemu kontranya sama rakyat. Kan kita makin pintar. Kita harus terus lebih pintar lagi. Kayak sekarang kita bisa bilang, Pak Prabowo, masa iya sih Presiden Republik Indonesia bilang nggak usah khawatir sama deforestasi kelapa sawit ya pohon. Masa iya sih lu ngomong kayak gitu? Kita tahu kan, karena levelnya masih seperti itu. Tapi ketika argumennya udah mulai masuk ke undang-undang kayak Ferry Irwandi dengan kontranya tersebut, kita masih agak nggak gitu yakin. Gue aja masih nggak gitu yakin, ya nggak apa-apa. Kita lebih baik lagi. Sehingga lama-lama nggak ada bullshit yang lolos dari kita. Karena kita lebih pintar. Saya Hairun Nisa, umur saya 23 tahun, asal saya dari Palembang. Dengan ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6 Januari 2026. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng siang wargi Jawa Barat. Lami teu nyapa hapunten anu kasuhun kasadayana. Banyak yang bertanya ke saya terkait permasalahan tunggakan pemerintah kepada kontraktor sebesar 621 miliar. Tegas saya menjawab bahwa itu bukan ranah saya. Saya hanya akan mengkritisi di dalam ranah saya, yaitu di Komisi 5. Seperti terakhir saya mengkritisi terkait kebijakan Pak KDM terhadap Masjid Agung Bandung Raya. Terlepas dari kejadian yang terjadi saat ini, sehingga Pak Gubernur kita memutuskan lepas tangan terhadap pengurusan Masjid Agung Bandung Raya. Tentu saya mengkritisi itu, menolak kebijakan Pak KDM tersebut, dan meminta untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, meminta terhadap Pak Gubernur untuk kembali menjadi bagian mengurus masjid yang sangat penuh dengan sejarah, yaitu Masjid Agung Bandung Raya yang ada di pusat kota Bandung. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian, hatur nuhun terhadap semuanya, dukungannya, doanya. Sekali lagi terkait tunggakan 621 miliar itu ya sekalipun mau diambil dari uang darurat gitu ya, uang darurat,
juga nggak akan mencukupi karena jumlahnya cuma ada 300 miliar. Tapi yang pasti, jika skema keuangan masih seperti ini, akhir tahun depan, akhir tahun 2026, bisa dipastikan gagal bayarnya 3 kali lipat dari saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut Prabowo tak tahan oposisi, Bang Andre bongkar sosok Anies sebenarnya. Kami 10 tahun menjadi oposisi. Ya, kalau kita bedah ya soal Mas Anies, siapa sih Mas Anies Baswedan? Mas Anies itu ikut konvensi Partai Demokrat tahun 2013. Ya, ikut konvensi Partai Demokrat tahun 2013. Di saat Demokrat masih jaya-jaya. Di saat Demokrat terpuruk di pemilu 2014, beliau pindah dari konvensi Partai Demokrat ikut tim pemenangan Pak Jokowi dan Pak JK. Pak Jokowi menang di Pilpres 2014, dia angkat jadi Menteri Pendidikan. Lalu setahun kalau tidak salah dipecat oleh Pak Jokowi, kena reshuffle, nganggur. Ya, ini fakta bukan fiksi. Lalu setelah itu didukung dan diusung oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Sebentar lagi, biar selesaikan. Dan saya ingin sampaikan, ya, diusung dan didukung dan dimodali oleh kami. Ya, lalu terpilihlah menjadi Gubernur DKI, menikmati kursi empuk Gubernur DKI. Nah, tanpa pamit pun, ya, ini bicara soal etika, tapi sudahlah. Tanpa pamit, Mas Anies tiba-tiba deklarasi bersama Nasdem. Ya, itulah menunjukkan bahwa Anies Baswedan tidak pernah oposisi. Saya nggak tahu kalau mungkin kalah Pilpres 2024 nanti Mas Anies kemana lagi? Dari Demokrat sempat didukung oleh Gerindra, sekarang didukung oleh Nasdem. Wallahualam 2029 Mas Anies ikut partai mana lagi? Oke, Nah, intinya apa? Ya, ini soal adab. Ya, jangan sampai kita mengulahi orang soal etika, tapi seperti menepuk air lulang terpercik bunga sendiri. Mas Roy, UGM juga sudah mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi memang asli, kenapa kubu Roy Suryo CS selalu menyangkal kalau palsu terus? Ini orang kenapa nggak ada henti-hentinya jatuhin Pak Jokowi terus? Nggak ada, Bu, nggak ada urusannya jatuhin Jokowi. UGM itu UGM siapa? Kalau perorangan, Mas dengerin ya, dia ngomong ya Mas ya. Iya. Betapa Jujurlah. Oke, tunggu. Saya kasih kesempatan. UGM sendiri sudah merancang sebuah sistem, sebuah komputer, sebuah AI, ya, yang kemudian itu tadinya mau diluncurkan pada Dies Natalis UGM kemarin. Ya, ke-76. Namanya LISA. Integrated System Advance. Ya, gitu. Intelligent System Assistant. Ternyata LISA-nya ditanya, padahal LISA itu isinya adalah sudah semua data akademik LISA dari itu masih UGM keluarga selama nggak sama Om Roy? gitu. Ini bodoh banget sih. Kau yang LISA bodoh, itu goblok kau. LISA itu komputer, gimana sih? Kau bodoh sekali kau. Ya, ini omongannya jelek banget. Kau bodoh kau. Sudah, Bang. Jadi LISA itu Intelligent Service Assistant, ya. Dengerin, makanya dengerin. Makanya dengerin, orang besar gitu kalau nggak bisa ngomong. Kau jangan body shaming Lisa kau. itu loh. Mana yang body shaming? Itu nggak ada body shaming. Lisa ini ternyata berarti kau ditanya. mengakuin bahwa ada orang Lisa besar ini gitu. ditanya, ya, Lisa ini ditanya jawabannya Pak Jokowi bukan lulusan UGM. Omongan Bebas partai betul gajah kau. itu jelek banget kayak gini nih ya. Dengerin ini, CNN jelek banget. harus kendalikan orang yang menjadi narasumber. Ini jelek banget. Jangan ini ya. yang goblok begini. Oke, kita lagi ngomong lagi. Kita lagi siaran langsung. Oke, baik. Gigimu jarang itu. Kami akan kembali lagi dan CNN nggak mendidik loh. Ngapain minta maaf? Mereka jadi menang. Atau kenapa lu minta maaf? Kan lu kalah. Atau seakan-akan lu salah. Gue jadi pelawak karena gue senang bikin orang ketawa. Karena gue senang naruh perasaan di benak seseorang. Jadi karena tujuan gue adalah untuk membuat orang tertawa. Gue nggak. Iya, kita semua tahu kalau Anda itu pelawak. Tapi lawakan Anda itu kenapa nggak ngambil tema yang lain gitu? Kenapa harus menjatuhkan orang lain, suku lain gitu? Suku Sunda gitu. Kenapa gitu? Kenapa Anda itu melawak itu harus menghina fisik orang lain? Seakan-akan itu Anda itu orang yang paling sempurna gitu. Kenapa gitu? Nggak ngangkat tema yang lain gitu. Jangan sampai menjatuhkan orang lain, apalagi ya ini pemimpin seperti
Bapak Gibran ya wakil presiden, terus Bapak Gubernur Jawa Barat. Kenapa gitu kan? Apa karena sekarang Bapak Gubernur Jawa Barat lagi di atas gitu, lagi banyak-banyak diomongin supaya lawakan Anda itu naik rating atau gimana gitu? Sadar Anda juga banyak kekurangan, tapi jangan sampai seperti itu, kekurangan orang itu diketawain gitu, dijadiin bahan tertawaan gitu. Tidak lah, nggak seperti itu mainnya gitu. Apalagi Anda itu melawak didasari dengan unsur politik gitu. Janganlah ke situ. Nanti orang-orang tuh pada jadi pemikirannya jadi hebat gitu. Yang sebagai penonton audien itu yang pinter tuh pasti ngelihat, oh dengan cara seperti itu seakan-akan menjatuhkan nama Anda, seakan-akan Anda sendiri yang menjatuhkan nama baik pilihan Anda gitu. Sadar ke situ dong. Sekali Anda ingin menjatuhkan orang lain, maka Anda sendirilah yang jatuh. Anda yang menjelek-jelekan Bapak Aing, tapi Bapak Aing lah lebih tinggi derajatnya daripada Anda, ditinggikan gitu derajatnya. Hati-hati Anda itu. Inilah pernyataan dari Panji Pragiwaksono yang dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Cek videonya. Politik balas budi betul. Ada yang ngerti politik balas budi? Gua kasih lu sesuatu, tapi lu kasih gua sesuatu lagi. Emang lu pikir kenapa NU sama Muhammadiyah bisa ngurus tambang? Kenapa kira-kira? Karena diminta suaranya, gua kasih sesuatu yang lu suka. Happy lah. Ormas agama ngurus tambang, happy lah. Dan biar kita adil, sebenarnya nggak cuma ormas Islam aja, semua ormas agama ditawarin, tapi agama lain nolak. Ormas Islam, alhamdulillah rezeki anak soleh, pasti ditolak. Ini pasti karena. Jadi itulah tadi pernyataan dari Panji Pragiwaksono yang dilaporkan oleh Rizky Abdul Rahman Wahid sebagai pelapor yang merupakan Presidium Angkatan Muda NU, mengatakan materi komedi yang disampaikan Panji dinilai menghina, menyebabkan kegaduhan, serta berpotensi memecah belah masyarakat. Lanjut, beliau juga mengatakan bahwa Panji merendahkan, menfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media, serta memecah belah bangsa. Damn bro. Bangkai gajah. Bangkai gajah. Di pohon sawitnya juga sampai di sini. Iya, sampai. Banyak. Banyak. Sekarang yang paling dibutuhkan apa lagi, Pak? Selain air, makanan. Namun kuring jadi kades ya. Namun kuring misalkan kita kuring teh bakal nyalon kades tenang. Namun kuring jadi kades ke anggaran desa mah pokokna mah pasangkeun kabeh. Kuring meminta yang transport we gitu nya. Gaji kepala desa bikeun kabeh. Gitu. Da kuring mah aya cenah dagang nog oge gitu. Yang sapopoe mah. Jadi mau riweuh lah mun kuring jadi kades. Gitu, guys. BKK cai bawan mah dia hot nik jalan oge. Moal ditinggalkeun. Itu, guys. Mr. Bert ini kritik kebocoran data pribadi, tapi kenapa ikut nyebar data wakil presiden ya? Ini adalah foto KTP Bapak. Dan ini adalah data keluarga Bapak, keluarganya. Lengkap dengan seluruh keluarga Bapak, bahkan ada. Nah, lagi rame nih kontennya dia soal dugaan kebocoran data pejabat publik. Isunya serius, penting, dan memang patut dikritik. Tapi ada satu masalah besar. Cara menyampaikannya justru berpotensi melanggar prinsip yang sedang dia bela. Yang jadi pertanyaan, kalau kita mengkritik kebocoran data dengan cara menyebarkan ulang data pribadi seorang wakil presiden, apa bedanya kita dengan sumber kebocoran itu sendiri? Mari kita bahas. Pertama, saya mulai dari yang adil dulu. Kekhawatiran soal kebocoran data pribadi di Indonesia itu valid. Kita sudah berkali-kali melihat kasus kebocoran data kependudukan, data kesehatan, data nomor telepon, beredar tanpa kejelasan pertanggungjawaban. Jadi, kalau ada yang bilang perlindungan data kita masih lemah, itu bukan fitnah, itu fakta dan itu valid. Dan saya sebagai orang yang backgroundnya juga data science juga mengakui itu. Kedua, tapi kritik itu jadi bermasalah ketika foto identitas seorang wakil presiden ditampilkan. Foto NIK-nya disebar, alamat, nomor HP-nya, bahkan data
keluarganya juga ikut diangkat. Ini pentingnya, mengkritik kebocoran data dengan menyebarkan data bocor adalah kontradiksi logis. Niatnya mengedukasi, tapi prakteknya justru memperluas pelanggaran privasi itu sendiri. Yang seharusnya disorot itu sistemnya, bukan individunya. Pertanyaannya mestinya, standar keamanan data nasional kita apa? Siapa penanggung jawab pengelolaan data? UU Perlindungan Data Pribadi sudah ditegakkan atau belum? Atau ada sanksi nyata atau nggak ada sih terkait dengan kebocoran ini? Harusnya kan pertanyaannya kayak gitu. Bukan malah menjadikan data pribadi, apalagi seorang wakil presiden, sebagai konten visual. Kalaupun mau dijadiin sebagai bukti dan konten visual, ya harusnya lu jaga dong. Minimal di blur fotonya atau data-data penting lainnya juga kayak alamat dan sebagainya juga nggak usah disebarin juga. Keempat nih, ada juga problem lain. Bahasa merendahkan. Ketika kritik berubah jadi makian, pesan substansialnya hilang. Saya itu selalu berpegang pada satu prinsip. Kritik keras boleh, tapi jangan kehilangan etika. Kalau mau negara tertib, cara mengkritiknya juga harus tertib dong. Saya nggak bilang isu ini nggak penting. Isu ini sangat penting dan menjadi kegelisahan kita semua termasuk saya. Karena memang background saya IT dan data science. Dan kegelisahan itu juga bisa dipahami. Tapi caranya juga perlu dibenahi. Jangan sampai data seorang wakil presiden lo sebarkan seenaknya. Negara memang wajib menjaga data warga kok. Tapi warga juga nggak boleh ikut menormalisasi penyebaran data pribadi. Kalau kita mau memperbaiki sistem, kritiknya harusnya lebih cerdas dari masalahnya. Jangan sampai kritiknya justru lebih bobrok dan lebih bodoh dari masalah itu sendiri. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Saya menilai bahwa Pak Profesor masih banyak baca lagi, harus banyak baca lagi. Di Indonesia ini Pak Profesor, ada yang namanya ajas oportunitas. Ajas oportunitas itu mengelabui hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Mengelabui? Ya, mengelabui dan membayang-bayangi dan menakut-nakuti proses hukum dan penegakan hukum. Pak Profesor, kenapa saya bilang ada ajas oportunitas, ajas kekuasaan semu? Ada pasal-pasal yang dituangkan di dalam Undang-Undang 16 tahun 2004, ya. Pasal 35C salah satunya, bahwa pejabat dan turunannya tidak bisa diperiksa dan dipidana oleh jaksa apabila berkaitan dengan kepentingan umum. Dan demi kepentingan umum itu juga harus dibaca oleh Pak Profesor, yang sekarang diperbarui oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2021. Jadi Pak Profesor jangan kebanyakan baca. Dari tadi saya lihat Pak Profesor ini referensinya nih Google. Bukan, saya bukan ada Google. Harusnya Pak Profesor tuh baca dari rumah, jangan bawa Ya, Google. betul. Google itu kadang-kadang ada salahnya loh Pak Profesor. Jadi gini maksud saya, Pak Profesor jangan mengacu pada literasi Google. Jadi harus Pak Profesor banyak baca, cari referensi-referensi sehingga Pak Profesor tidak menyesatkan proses hukum yang ada di Indonesia. Dan Indonesia ini menjadi tercerahkan karena advice hukum yang diberikan oleh Pak Profesor. Kalau Pak Profesor dikit-dikit baca Google, foto-foto lalu menjabarkan. Asas mengelabui, membayang-bayang hukum itu tidak ada. Asas demi kepentingan hukum dihentikan, demi kepentingan umum dihentikan. Itu yang benar. Masalahnya sekarang ini ajas, ini kepentingan umum buat siapa? Ajas oportunitas, ajas kekuasaan semu itu sedang berjalan sehari ini. Nah itu yang sedang dibahas oleh kita. Setiap perkara hukum, baik pidana maupun perdata yang berkaitan langsung dengan pejabat publik, apalagi setingkat presiden dan presiden, itu tidak bisa tembus Pak Profesor. Tidak ada yang tembus. Kalau ada presiden atau presiden yang sudah dihukum, itu bisa menjadi jurisprudensi. Tapi dari mulai negara Indonesia merdeka sampai sekarang, tidak ada dan belum pernah terjadi presiden dan wakil presiden dihukum. Itu kenapa? Karena ada ajas oportunitas tadi Pak Profesor. Ini bahas apa? Asas demi kepentingan umum itu dihentikan. Makanya Pak Profesor harus banyak belajar, jangan banyak baca Google, belajar. Jadi maksud saya gini loh Pak Profesor, jangan menggiring opini itu seakan-akan. Saya tahan-tahan ya, saya tahan-tahan tidak komentar, tetapi ini bisa bahaya buat masyarakat. Pak Jaksa Agung itu sedang bekerja sekarang Pak Profesor, dan mereka bekerja itu penuh analisa sebelum komunikasi tadi gitu. Penuh analisa, gak bisa sembarang seperti bapak-bapak yang maunya nangkep. Kan ada pasal 193 saya bilang. Pasal 193 ya, pasal KUHP itu jaksa bisa menyampingkan proses atau hakim bisa menyampingkan proses penahanan daripada jaksa atau hakim? Hakim bisa menyampingkan proses penahanan jaksa dan hakim artinya. Bisa jaksa atau hakim? Jaksa dan hakim. Hakim atau jaksa? Jangan jaksa. Yang melaksanakan jaksa kan gitu. Hakim atau jaksa? Hakim dan jaksa. Oh, jaksa juga. Iya, jaksa juga. Oh iya, atau hakim. Jangan hakim. Jaksa dan hakim. Walaupun orang itu sudah dituntut pidana, tapi kalau kurang yakin, ya nggak bisa dong ditangkap, ditahan. Gimana Bang Khosrudin? Kenapa legal standing yang melaporin siapa? Pak Yusuf Kala tidak melaporkan. Oke, kita kasih. Kan ponakannya. Sudah inkrah. Bahkan Jaksa Agung menyatakan sedang memburu. Itu artinya apa? Sudah nggak ada alasan yang lain. Cuman persoalannya, kenapa sampai hari ini Jaksa Agung
kok nggak bisa nangkap Sylvester Matutina? Saya jadi kepikiran, jangan-jangan butuh sewa jasa Jawabannya swasta. adalah pelapornya salah, bukan Yusuf Kala. Iya. Itu jawabannya. Saya Apa yang sih? menyarankan Keputusan. negara Salah, sebenarnya bukan Yusuf Kala, sewa legasinya. laskar pembasmi Firdaus Gimana? Wibowo. Jangan Baru bisa pembasmi, dibasmi itu gimana? kayaknya. Karena negara kalah. Para Bang pembasminya Firdaus nggak kayaknya masuk, harus gimana? sewa deh itu. Nggak Harus bisa. dibantu deh. Karena negara ini nggak mempan Nggak bisa. kayaknya. Saya sedang membantu negara, makanya saya bela Iya, negara pakai sekarang laskar ini. pembasminya itu. Loh, bukan Kalau perlu lompat-lompat itu pembasmi ini salto akan gitu. membasmi Roy Suryo dengan kawan-kawannya termasuk kalian. Iya. Kita stick dulu nih ke kasus Sylvester. Bang Fitra gimana nih tadi tanggapannya? Kasus Sylvester ini adalah kasus kecil ya. Kalau memang ini menjadi problem bagi masyarakat dan kepentingan umum, saya kira Presiden Prabowo bisa mengeluarkan amnesti. Karena seperti kasus Tom Embong maupun Hasto ya, itu mendapatkan amnesti maupun abolisi dari Presiden. Nanti kan momen-momennya Rajaban. Bener kan? Sekedap ini 10 Saban. Rajaban. Kan dina Rajaban eta teh Isra wal Mi'rajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, angkatna Rasulullah di kota Mekah ke Madinah ke Sidratul Muntaha. Ya. Mana teh gitu kan? Iya betul. Tah abdi oge dipanggali teh panggilna dah tebih kan. Kamari Bapak nyuruh abdi ka kantor ka Gedung Pakuan. Gedung Pakuan. Ayeuna abdi kedah uwih deui ka lembur Pakuan. Aman, ka tenang. Gitu. Warang uwih deui panginten. Aya lembur teh kan pangwihan. Nya. Abdi teh panginten sejak di Cisewu panggalih teh hoyong kan Nabi Muhammad oge oleh-oleh nanti sholat. Abdi oleh-olehna bakal naon. Nah, Akang hayang dibere oleh-oleh naon? Satu oleh-oleh jalan alus. Udah selesai kan? Ya kan? Udah. Berarti kan gini, Akang tuh sudah berjasa. Apa jasanya? Dengan memviralkan jalan desa yang butut di Garut, itu punya dampak tahun 2026 jalan desanya akan dibangun oleh desa. 350 juta dibantu oleh provinsi karena ngandelin 350 juta tidak akan selesai akan sudah jadi pahlawan. Dua, jalan provinsi yang masih jelek katanya walaupun sudah di hotmi ulah dianap kan terus entah nggak boleh tenang kan. Nah senang di dohor. Nah kemudian yang berikutnya jalan provinsinya juga akan dibangun tahun 2026 ini. Itu kan selesai urusan jalan. Saya pengen oleh-oleh apa lagi? Pamik iya Pak. Pamik mau depan biasa cicing nanti di leuweung. Leuweung teh enak teh tos teu aya. Jadi di abdi teh gitu di itu genteng we. Ayeuna teh leuweung teh tos teu aya sedangkan pan bumi abdi teh di leuweung. Leuweungna dituaran ku saha? Duka da ku jalmi. Nah terus reboisasi. Teu aya. Jadi begini, satu kepala keluarga menggarap 2 hektar hutan. Digaji dalam setiap bulan 1,5 juta. Daekeun mau apa tani ini? Nah itu programnya. Hiji penghijauan, 2 jalan. Ini dagang dencan. Acan atuh Bapak. Kunaon? Apa nang ka dieu? Oh bener. Tapi kan sanajan ka dieu ge urut mana karep Bapak mah? Sanajan ka dieu ge pan urut dagang nog mah kagantian keneh. Anu ti Bapak ge aya keneh. Aya keneh. Malahan mah namahan. Ti saha? Jadi di monet anu ieu teh. Oh, jadi hasilna. Jadi viral. Atuh meungseus alus berkah. Alhamdulillah. Geus menang sabaraha monetna? Kamari mah ditingali teh atos aya $20. Atau kudu nganuhurkeun kanu itu kanu inyarekan. Lamun nu inyarekan mah viral. Terus sama abdi teu aya istilah amak ka ditu asli teh. Sapoe di namahan Geus gitu. Ya geus ku saya ditambahan deui modal ndogna 5 juta deui. Beres kan? Terus papanak sareng bapak mah, sareng sadayana. Alhamdulillah. Atus. Jadi bisa merasa salaman. Bisa, bagi polisnya abdi meureun hampuranya. Keluarga abdi merasa dayana, perangkat desa, bilih aya ucapan-ucapan abdi nu teu ngeunah. Hapunten meureunnya polis, rasaan mah abdi teh nya ka polis teh irah pernah oge nya sok aya kita ya. Tawaran kopi pasti. Kopi rokok mah ada pastinya. Ya, saeyeuna meureun keluarga abdi anu kamari meureun anu dina TikTok viral bareng kayak intimidasi Pak Holis
SIM kuring berkeluar minta maaf sadayana ka Paulis tos dimaafkeun ti. Alhamdulillah. Sok atuh sasalama. Ari mau lapor polisi, moal. Terangkung anu penegak we abi. Nah, ya sok atuh nu. Diserahkeun. Nah, kata wis. Puntennya. Nah, ya katanya. Cira-cira itu. Ampun, bisa. Ya, lagi yang orangnya. Tanggap. Keres ya. Sok jangan itu. Ya, sok. Jadi. Ya, nuhun ya sadayana. Ini apa yang bikin Pak Anies kalah dan apa yang bikin Pak Ganjar kalah? Kalau versi lu apa? Kalau menurut gue, gue pernah bilang gini juga, emang bala bantuan 02 tuh gila banget. Keadaan mungkin gak seperti ini loh kalau di belakang Prabowo gak ada Jokowi. Yakin gue, nggak se ekstrim ini. Memang bala bantuannya Pak Prabowo itu emang overpower lah. Tapi pada saat yang bersamaan, yang terjadi sama 03 itu sebenarnya membuktikan bahwa omongan Bu Megawati itu salah. Bu Megawati kan pernah bilang, Pak Jokowi itu kalau nggak ada PDIP, kasihan deh lu. Dia berpikir Jokowi itu jadi presiden karena PDIP. Sekarang kita bisa lihat, walaupun gua nggak tahu ya, suaranya PDIP sama suaranya Ganjar banyakan mana? Belum lihat gua. Kayaknya banyakan PDIP masih. Kalau banyakan PDIP berarti lebih kasihan di Ganjar. Jadi intinya gini, berarti kan buktinya kalau ngeliat mereka cuma segitu 17-19%. Iya. Itu berarti kemarin yang menangin Jokowi itu adalah mesinnya Jokowi, bukan mesinnya PDIP. Jadi gua nggak tahu ya. Menurut lu kira-kira Bu Mega malu nggak tuh dengan pernyataannya? Kasihan deh Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP. Kalau sewajarnya sih malu sih menurut gue ya. Tapi udah nggak akan malu juga. Ya mungkin karena sudah senior. Ngapain saya malu? Saya sudah senior gitu kan mungkin. Pasti ya. Tapi harusnya sih malu karena buktinya mengatakan dia nggak bisa menangin Ganjar sebagaimana dia pikir dia menangin Jokowi. Jokowi menang karena usahanya sendiri. PDIP segitu-segitu aja. Nah jadi kesalahan 03 adalah menurut gue didasari sama keyakinan bahwa Jokowi itu menang karena effort PDIP. Padahal effort PDIP segitu-segitu aja. Lihat aja suaranya nggak jauh beda gitu. Emang firepower-nya kurang. 01 menurut gue tuh kalah karena emang kalah logistik aja. Gue tuh pernah bilang dan pada marah-marah nih fansnya Anies. Desak Anies tuh bukan apa-apa. Lihat tuh nonton Desak Anies 6.000. Yang nonton Desak Anies 8.000. Jakarta aja 15 juta. Apa dampaknya itu 8.000? 8.000 itu datang ke Desak Anies. 8.000 itu berapa banyak yang nyoblos? Siapa yang tahu coba? Iya. Bisa aja pendukung 02 ya. Sekarang gini, apa bedanya ngeramein Desak Anies sama ikut kampanye dan ngeng? Dua-duanya cuma sama senang serunya aja. Padahal yang kampanye ngeng belum tentu nyoblos. Sama kayak datang ke Desak Anies belum tentu nyoblos. Udah mah dikit belum tentu nyoblos lagi. TikTok gitu. Itu sih Mas Anies muncul di TikTok live. Terus nonton banyak banget, lihat yang nonton banyak banget gitu. Berapa persen dari orang itu yang milih? Di markas saja pada nggak milih, markas Comika. Iya bener kan? Banyak yang pada nggak milih. Nggak usah jauh-jauh lihat apa yang ada di TikTok. Di lingkungan terdekat lo aja banyak yang nggak milih kok. Iya. Nah jadi kalau bisa dianggap kesalahannya adalah lalai berpikir bahwa pertarungan itu dimenangkan di lapangan. Pada saat yang bersamaan 02, ya kalau bansos jadi andalan, ya menanglah di lapangan. Iyalah. Ya mau gimana lagi? Ya itulah yang terjadi. Nah orang banyak yang bilang, oh Anies sama Ganjar katanya dipilih sama orang-orang terdidik. Orang-orang pintar pada milih 01, pada milih 03. Terbukti di luar negeri 02 kalah semua dan benar. Di New York yang menang 03. 01 urutan kedua, habis itu baru Pak Prabowo. Tapi sebenarnya enggak juga. Orang pintar banyak yang milih 02 juga. Orang terdidik banyak yang milih 02. Tapi rakyat lebih banyak lagi milih 02. Karena banyak di antara rakyat tuh udah mah mungkin kan Pak Prabowo itu kan Prabowo tuh udah 2 kali sebelumnya itu 40% suara. Jadi given dia tuh udah banyak aja suaranya. Ditambah Pak Jokowi gitu. Ini semua buzzer yang ada di barisannya Pak Prabowo. Gue yakin kebanyakan ada di situ karena Pak Jokowi. Ebel Cobra aja di situ karena Pak Jokowi. Marcel. Iya karena Pak Jokowi. Bukan karena Pak Prabowo-nya. Gue yakin itu.
Nah sehingga udah mah Pak Prabowo punya banyak suara ditambah Pak Jokowi yang punya popularitas tinggi. Ya udah kelar aja, udah overpower. Makanya di podcast ini juga gue bilang Prabowo akan menang karena jauh kekuatannya. Udah napa, nggak usah pada debat mulu. KCIC proyek busuk atau nggak busuk, KCIC investasi sosial atau bukan. Udah, dulu kita bilangin ngotot. Si akunya malah dimusuhin bareng-bareng. Ingat nggak? Ayo, dari tahun 2016 aku sudah mengkritisi, bukannya menolak ada kemajuan. Enggak, biar kata kita Nyiroh atau si Oneng, enggak menolak kalau negara ini maju. Tapi yang namanya proyek transportasi publik, apalagi dengan melibatkan entitas dan uang negara, itu harus melalui feasibility study yang matang, terindikasi kuat. Kenapa aku mengkritik? Kan aku udah bilang, ini desainnya saja bukan end-to-end design, bukan suatu desain yang komprehensif, tetapi lebih ke build and design, design and build. Jadi sepotong-sepotong, trial and error. Apakah bisa dengan metodologi seperti itu? Bisa, tapi kan sudah dibilangin, itu beresiko tinggi di kemudian hari. Udah kayak gini, terus pada saling menyalahkan atau ada juga yang cuci tangan. Nggak bisa lagi kayak gitu. Assalamualaikum besti-besti lup-lup Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita Save PT KAI, usut tuntas KCIC. Saat ini aku sedang berada di kereta api cepat Jakarta-Bandung atau disebut dengan WUS. Dan menurut si akunya, bukan lagi persoalan kita setuju atau tidak setuju soal kereta api cepat Jakarta-Bandung. Yang harus menjadi titik temu kita semua adalah mencari solusi dari persoalan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang membebani PT KAI kurang lebih 2 triliun per tahun dan mengancam operasional PT KAI yang menyelenggarakan transportasi publik untuk masyarakat Indonesia dimanapun berada. Jangan ada yang komentar atau ngomong 10 tahun kemarin kemana. Boy, dari awal si akunya udah nolak. Ini jejak digitalnya. Nolak dari awal rencana kereta api cepat Jakarta-Bandung. Dan ini beberapa tokoh yang juga menolak dari awal kereta api cepat Jakarta-Bandung. Biar nggak lupa. Jadi waktu itu di Komisi 6 DPR RI yang rapatnya dipimpin oleh Bang Andre Rosiade, kita sudah mengatakan bahwa masalah beban hutang KCIC harus diambil alih oleh negara. Karena yang dipertaruhkan adalah PT KAI yang melayani lebih banyak penumpang. Yang ini adalah bukan hanya fungsi sosial, tapi tanggung jawab negara untuk menyiapkan transportasi publik. Ini dia. Siapapun di rootnya juga akan tetap tidak akan berhasil memimpin KAI. Konstruksi untuk KCIC, kereta api cepat, begitu kerugian negaranya akan semakin membengkak. Ada ancaman nanti akan krisis di 2026 keuangan KAI jika ini tidak terselesaikan. Persoalan KAI bukan hanya persoalan sendiri disebabkan oleh KAI. Ada faktor-faktor lain termasuk konstruksi hukum yang harus sudah diselesaikan. Feasibility studies yang tidak matang, lalu indikasi kuat tidak ada perubahan RT RW, dan si akunya berjuang sama Gubernur Aing waktu itu yang masih menjabat bupati, mendesak agar harus ada perubahan dulu rencana tata ruang tata wilayah. Dan sekarang menurut si akunya, kalaupun kita melakukan pengawasan sebagai tugas anggota DPR RI, bukan dalam rangka untuk pro dan kontra karena udah terjadi, dan kemudian juga bukan dalam rangka bagaimana ada konflik antara pemerintahan sekarang, presiden sekarang dengan yang dulu, enggak sama sekali, bukan itu. Memang harus dicari solusi, kalau enggak bisa bangkrut PT KAI. EBITDA KCIC secara umum menunjukkan tren positif dan sudah bisa menangani operasional per tahun 1,4 sampai 1,5 triliun. Namun kalau dilihat secara keseluruhan kebutuhan biaya operasional termasuk beban utang masih tetap rugi. Bahkan bunga utangnya saja per tahun mencapai 2 triliun rupiah. Aku bacain aja biar nggak salah. Proyeksi keuangan KCIC 2025 sampai 2035. Defisit kas sekitar 22,3 triliun rupiah. Proyeksi total cash deficiency support atau DCS
yaitu bantuan keuangan atasi kekurangan arus kas sebesar kurang lebih 13,5 triliun rupiah. Nah, Besti, kekurangan arus kas yang ditanggung oleh KCIC tadi itu kemudian di-share ke BUMN yang bergabung dalam PT Pilar Sinergitas BUMN Indonesia atau PSBI dengan masing-masing komposisi sesuai dengan sahamnya. Pertama, PT KAI 7,7 triliun, statusnya hanya mampu penuhi CDS berdasar porsi sinking fund sesuai Perpres nomor 93 tahun 2021. Kedua, PT Wika ini dapat jatah beban 4,4 triliun. Namun statusnya tidak mampu penuhi porsi CDS karena sedang proses restrukturisasi dan ada kondisi keuangan perusahaan yang kurang baik. Ketiga adalah PT Jasa Marga dengan beban 0,9 triliun rupiah. Statusnya belum ada kepastian untuk mendukung pendanaan CDS, menunggu kepastian pengaturan atau dukungan pemerintah. Yang terakhir, PT PN 1 dapat jatah beban 0,1 triliun. Statusnya tidak dapat penuhi CDS karena dalam proses restrukturisasi dan ada beban keuangan internal perusahaan yang harus mereka hadapi. Nah, Besti, beberapa catatan penting yang kiranya menjadi atensi bagi semua pihak. Pertama adalah ingat, mulai 2028 KCIC tidak hanya akan dibebani oleh pembayaran bunga utang, tapi juga dibebani oleh pembayaran pokok utangnya. Nah, yang kedua, CDS paling besar dipengaruhi oleh kewajiban pengembalian loan principal kepada bank kreditur yaitu China Development Bank. Yang ketiga, berdasarkan realisasi 2023-2024 diprediksi KCIC akan tetap rugi bahkan sampai tahun 2061. Yang terakhir, kerugian disebabkan beban depresiasi dan amortisasi bunga pinjaman, kemudian kebutuhan reinvestasi, serta devaluasi nilai tukar. Yang terakhir ini bahkan berkontribusi kerugian naik 40%. Nah, ini rekomendasiku dan mudah-mudahan didukung oleh rakyat Indonesia. Dukunglah, kita beri dukungan Presiden Prabowo segera untuk amandemen perjanjian konsesi langsung dengan Presiden atau pimpinan tertinggi RRT. Pertimbangkan Pak Presiden, mohon kelayakan dan kemampuan finansial Indonesia, kurangi dampak beban depresiasi serta pembebasan atas fee konsesi, dan satu lagi Pak Presiden, renegosiasi dan restrukturisasi pinjaman dari CDB. Yang kedua rekomendasiku adalah revisi Perpres nomor 93 tahun 2021 tentang percepatan dan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung, yang revisinya harapannya mencerminkan beban KCIC diambil alih negara. Perpres tersebut hendaknya memastikan bom waktu KCIC jangan sampai membebani APBN seperti harapan Kang Purbaya. Jadi gimana? Setuju kan untuk jangan berlarut-larut? Udahlah, gak usah polemik. Ini proyek dulu busuk gak busuk, ini soal investasi sosial atau bukan, gak usah. Udah cepet, waktu kita singkat. Kondisi geopolitik, geoekonomi lagi kayak gini, masalah seperti ini ayo kita selesaikan. Kita beri dukungan kepada Presiden Prabowo, namun kita juga beri dukungan kepada KPK dan aparat penegak hukum lainnya untuk usut tuntas proyek KCIC. Jangan ketumanan hal seperti ini dinormalisasi seolah nggak ada masalah. Jangan, ntar kebiasaan loh. Dan kemudian kita juga memberikan dukungan kepada BPK Republik Indonesia untuk, ini contoh untuk implementasi perubahan keempat Undang-Undang BUMN, di mana BUMN harus atau bisa diaudit oleh BPK. Hasil audit ini penting juga untuk menyusun strategi dan solusi proyek KCIC. Besti-bestiku BUMN, Kang Doni Oskaria, Danantara, Kang Pandu Syahrir, yuk cepat susun strategi untuk perubahan revisi Perpres nomor 93 tahun 2021, karena acuannya Undang-Undang BUMN-nya sudah berubah dan situasinya sudah berubah, dan ada pernyataan penting sekali lagi dari Presiden Prabowo yang mengambil alih negara, mengambil alih problem proyek KCIC, dan itu harus tertuang di dalam Perpres yang baru. Jangan sampai Presiden Prabowo masih berpijak
pada Perpres 93 2021 yang mau diakui atau enggak. Nih hasilnya kayak gini. Ada masalah, udah rubah revisi supaya landasan hukumnya menjadi tegas dan cerdas. Terima kasih untuk Presiden Prabowo Subianto yang sudah menyatakan dengan tegas masalah WUS diambil alih oleh negara. Terima kasih Pak, karena ini mempertaruhkan keberlangsungan transportasi publik yang bernama kereta api. Kita perkuat PT KAI untuk penyelenggaraan kereta api, perkereta apian yang melayani lebih banyak penumpang di seluruh Indonesia. Tapi tentu saja kita juga tidak menutup-nutupi kalau ada masalah, ya silahkan diusut tuntas. Terima kasih. Salam sopan Indonesia.